Sabda Yesus yang disampaikan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk mengenal pertama jati diri Yesus sendiri, dan yang kedua jati diri kita. Yesus mewahyukan jati dirinya sebagai anak yang terkasih, tetapi juga mewahyukan kisah kasih sengsaranya. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kepada kami Yesus Kristus, Sang Batu Penjuru. Meskipun ditolak oleh para tukang bangunan, namun batu itu telah menjadi batu penjuru keselamatan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kali ini kita akan membaca Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43, dilanjutkan ayat 45 sampai 46. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah
kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda Yesus yang disampaikan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk mengenal pertama jati diri Yesus sendiri, dan yang kedua jati diri kita. Yesus mewahyukan jati dirinya di dalam perumpamaan tadi yang menyebutkan bahwa pemilik kebun anggur itu mengutus anaknya. Namun apa yang terjadi? Anak pemilik kebun anggur itu tetap ditolak. Bukan hanya ditolak, bahkan dibuang keluar dari kebun anggur itu dan dibunuh. Persis inilah yang terjadi pada kisah kasih sengsara Yesus yang ditolak, dibuang keluar, dibunuh dengan cara disalibkan di puncak Golgota. Persekongkolan antara para imam, orang-orang Farisi, dan Pontius Pilatus membuat Yesus pada akhirnya mengalami yang disabdakannya sendiri. Maka pada bagian yang pertama, Yesus tidak hanya menyingkapkan, mewahyukan jati dirinya sebagai putra Allah, sebagai anak yang terkasih, tetapi juga mewahyukan kisah kasih sengsaranya untuk menyelamatkan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Yang kedua, melalui perumpamaan yang disampaikan Yesus pada hari ini, Yesus menubuatkan komunitas baru yang akan menyambut kerajaan Allah yang tidak lain dihadirkan melalui gerejanya sebagai kebun anggur yang baru. Yesus sendiri menubuatkan bahwa kebun anggur itu akan diberikan sebagai anugerah kepada bangsa lain. Kita termasuk di dalamnya sebagai pribadi-pribadi yang boleh ambil bagian di dalam warisan kerajaan Allah sebagaimana dinyatakan Yesus. Kalau Yesus sebagai sang putra, ahli waris kerajaan Allah, Yesus memberikan warisan itu kepada kita. Kita pun orang-orang yang menerima Yesus, batu yang dibuang oleh para tukang bangunan dan menjadi batu penjuru, kita menjadi bagian dari
ahli waris itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika Yesus berbicara tentang batu yang dibuang oleh para tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat langsung menangkap siapakah yang dimaksudkan dengan sang batu yang dibuang oleh para tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru itu. Dalam hal ini dikutip Mazmur 118 ayat 22 sampai 23. Nubuat yang disampaikan pemazmur digenapi oleh Yesus. Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan namun telah menjadi batu penjuru, yakni batu penjuru keselamatan segala bangsa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dengan penuh syukur kita menyambut Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus, sang batu penjuru untuk keselamatan kita dan kebahagiaan kita. Terpujilah Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru untuk keselamatan segala bangsa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam